warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusolli wa nusallim ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah di mushola Al-Hidayah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama menjalani dan masih menjalani awal puasa yang semoga sampai akhir nanti niatnya tetap lurus, Pak, untuk memperbaiki diri kita menjadi manusia yang lebih mendekati karakter takwa atau semakin dekat dengan karakter takwa. Pada pertemuan sore hari ini, sesuai dengan permohonan dari beberapa jamaah agar materinya juga berbeda dan dipastikan setiap materinya berbeda-beda, saya akan mencoba menyampaikan tentang kesehatan dari sudut pandang Islam, Bapak Ibu sekalian. Dan ini penting untuk kita pahami bersama. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, kita bersama-sama memahami dan meyakini bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, menghadirkan kasih sayang bagi alam semesta. Artinya di sebuah tempat benar-benar dikatakan Islam manakala di daerah sekitarnya ada orang-orang yang merasa disayangi. Bahkan alam pun bisa berjalan dengan baiknya. Tidak ada kerusakan pada alam, tidak ada orang yang kemudian merasa tertekan. Berarti di sana ada Islam. Selama ada seseorang mengaku Muslim, tapi tetangganya kok nggak betah dengan dirinya, tetangganya merasa nggak nyaman dengan keberadaannya, dia patut untuk introspeksi sudah seberapa Muslim dirinya. Karena pada dasarnya kalau Islam rahmatan lil alamin, maka orang Muslim pun harus berperilaku yang menjadikan orang lain itu merasa disayangi, merasa dicintai, tidak merasa terteror, tidak merasa tertekan, tidak merasa tidak nyaman diakibatkan keberadaan kita. Maka kalau seseorang atau lingkungan kita masih tidak nyaman dikarenakan keberadaan kita, maka kita harus introspeksi, kita harus muhasabah. Jangan-jangan kita belum berislam dengan benar. Bapak Ibu sekalian, artinya keberadaan Islam pun akan menghadirkan rahmat dan kasih sayang kepada manusia. Kalau terkait dengan topik kita pada sore hari ini, maka Islam itu pun akan menghadirkan kebaikan untuk manusia. Islam akan menghadirkan kebaikan untuk tubuh manusia. Hadirnya Islam akan menjadikan seseorang menjadi lebih sehat. Maka ini yang perlu kita renungkan. Dulu saya waktu awal kuliah di kedokteran, Bapak Ibu sekalian, salah satu materi yang sangat penting dan wajib itu adalah anatomi. Jadi kalau kita belajar anatomi, kita buka buku namanya Sobota, gambar tubuh manusia yang sangat detail. Tapi setelah membaca buku, maka kita ada praktikum. Praktikumnya itu kita langsung berhadapan dengan jenazah yang sudah diawetkan. Belajar tentang kepalanya, maka kita pegang tengkoraknya, kita pegang tangannya, kakinya, tulangnya. Waktu kita mau belajar jantung, maka kita buka rongga dadanya dan sebagainya. Kemudian dalam proses belajar di kedokteran, saya kemudian mendapati
banyak hal yang saya cukup kagum. Kenapa kagum Bapak Ibu sekalian? Karena nampaknya apa yang saat itu saya pelajari itu sudah pernah saya baca. Di mana saya membaca, ternyata banyak dari ilmu kedokteran yang saya pelajari saat kuliah itu kok ternyata sudah ada di dalam Al-Quran. Hanya sebelumnya kita nggak fokus ke sana, karena selama ini saya pribadi menganggap saat itu ya Quran sebagai mukjizat yang kalau dibaca dapat pahala. Sudah selesai Pak. Jadi senang baca Quran agar dapat pahala. Sudah itu saja. Tidak sampai pada titik bahwa Quran ini petunjuk yang kalau kita baca dan kita ikuti maka kita nggak akan tersesat. Yang kalau kita baca dan kita ikuti maka hidup kita akan lebih bahagia Pak. Yang kalau kita baca dan kita ikuti, tubuh kita juga akan sehat. Ternyata setelah saya pelajari, lulus dari ilmu kedokteran, kemudian banyak meriksa pasien, punya pendapat yang semakin kuat. Oh, nampaknya banyak orang atau ternyata saat kita sakit itu karena kita nggak taat dengan apa yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Karena lagi-lagi umat Islam kalau membaca ayat di dalam Al-Quran senangnya membaca ayat yang tentang ibadah Pak. Padahal Al-Quran 30% isinya tentang ibadah, 70% isinya tentang muamalah. Al-Quran kalau dibedah 30% itu ibadah, tentang ibadah, 70% tentang muamalah. Bagaimana berbuat baik kepada orang tua, kepada tetangga, bagaimana berbuat baik kepada anak, bagaimana berbuat baik kepada anak yatim, kepada orang miskin, bagaimana kita berperilaku dalam bermasyarakat. Itu 70% isi Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau kita ada masalah di dalam pekerjaan kita, ada masalah dalam kehidupan berumah tangga, ada masalah dengan kehidupan bermasyarakat, di Al-Quran ada semua Pak solusinya. Hanya kadang kita tertariknya yang terkait dengan ibadah saja. Seolah Allah ingin menyampaikan, hai manusia, isi Al-Quran itu 30% ibadah, 70% muamalah. Maka jangan sampai kamu hidup hanya untuk ibadah tapi gak pernah bermuamalah. Sholatnya rajin kalau tanggal atau serawung. Bukan itu yang diinginkan Allah. Beribadahlah, tapi kemudian saat kamu bermuamalah, jangan lupa komitmen yang kamu bangun saat kamu beribadah, amalkan saat kamu bermuamalah. Nanti kita juga bahas terkait dengan sholat, kemudian puasa dan sebagainya. Kalau kita mulai dulu dengan puasa Bapak Ibu sekalian, ini saya harus nyerempet sedikit. Tahun lalu sudah pernah saya sampaikan secara umum ayat yang sangat populer. Hanya kadang kita sekali lagi karena keterbatasan kita sebagai orang Indonesia, bisa karena keterbatasan dalam bahasa Arab, bisa karena keterbatasan kita dalam ilmu alat, sehingga kita tidak punya kapasitas yang sangat baik untuk memahami firman Allah. Jadi terjemahan Al-Quran kalau kemudian kita ikuti 100% kita bisa tersesat Pak. Karena bahasa Indonesia tidak mampu menerjemahkan bahasa Arab. Sehingga kalau hanya baca terjemahannya bahaya, tapi sudah sedikit banyak kita memahami. Karena di Al-Quran ada ayat yang muhkamat dan mutasyabihat. Ada ayat yang mudah dipahami, tapi ada ayat yang ini penuh dengan keraguan-keraguan, sehingga butuh pemahaman yang baik dalam agama Islam untuk kita bisa menafsirkan. Jadi harus dibedakan Bapak Ibu sekalian antara Al-Quran dan tafsir Quran. Al-Quran itu firman Allah. Tafsir Al-Quran adalah ikhtiar manusia untuk mencari tahu apa maksud Allah dari setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran. Makanya ada tafsir Jalalain, bisa ada tafsir Al-Azhar dan tafsir yang lain. Cara memahami Al-Quran itu benten-benten Pak. Nah inilah yang penting untuk kita pahami bersama. Makanya Muhammadiyah saat ini sedang membuat tafsir namanya tafsir At-Tanwir, tapi belum sampai khatam. Karena untuk
menerjemahkan satu ayat, Muhammadiyah itu mengundang ulama, pakar fisika, pakar matematika, pakar kedokteran, dan semua pakar dikumpulkan setiap membedah ayat, sehingga menafsirkannya masih cukup panjang. Al-Baqarah saja belum selesai 1 tahun untuk menafsirkan Al-Quran, karena butuh pendapat dari ulama, dari ahli sains dan sebagainya. Ini ada nggak maksud hubungannya dengan ilmu kedokteran, dengan fisika, dengan matematika dan sebagainya. Dan termasuk di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sedang berusaha memantapkan imannya. Karena di dalam Al-Quran, orang yang beriman itu disebut dengan 2 karakter atau dengan 2 penyebutan. Yang pertama biasanya di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ditujukan untuk orang-orang yang sedang berusaha untuk memantapkan imannya. Makanya masih diingatkan untuk kewajiban puasa. Kalau orang-orang yang sudah mantap imannya, biasanya pun Allah menyebutnya langsung dengan kata mukmin. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang mukmin. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi orang mukmin itu apabila dia disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan maka bergetar hatinya, itu mukmin. Tapi kalau yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia ikhlas, dia tanggung gaweane, itu belum layak disebut mukmin menurut Allah. Ini menurut Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kalau disampaikan ayat-ayat Allah, dia mendengar ayat-ayat Allah, imannya semakin tinggi. Disampaikan ayatnya berbunyi tentang kewajiban zakat, maka semakin semangat dia berzakat. Bukan begitu ngaji, mendengarkan ayat zakat dan mau ngitung-ngitung diisi duitnya. Karena rata-rata orang berzakat, orang mau zakat, begitu tanya ke kiai, itu tanya, Pak Kiai saya mau zakat. Biasanya rata-rata ustadz itu akan menyampaikan begini, jenengan anak takon tentang zakat, anu ben zakat apa ben ora perlu zakat. Karena di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan yang jelas siapa yang layak berzakat, Pak. Batasannya nggak jelas. Yang disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 ini hanya menyampaikan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Tapi siapa yang sudah layak zakat itu adanya di fikih, Pak. Nisabnya pakai emas. Nah, nisabnya pakai emas, Pak, 85 gram emas. Emas sekarang harganya berapa, Pak? 1.500.000 kali 85 gram. Orang kalau penghasilannya belum 85 juta dalam 1 tahun, ini kalau 1,5 mungkin belum 100 juta dalam 1 tahun. Kalau 100 juta dibagi 12 itu sekitar berapa, Pak, misalkan? Ya mungkin 8 jutaan lah. Jadi naik 8 juta gaji nih orang perlu zakat kalau pakai nisab emas, Pak. Alhamdulillah nek itu berarti perlu zakat ya, Pak Dokter. Repot, Pak, urusannya nggak begitu. Bagaimana nasib petani yang dia malah 10%, Pak? Padahal kira-kira petani kalau ngomongin gue, kalau orang yang PNS misalkan, wah saya PNS Pak Dokter, gajinya berat 6 juta, wah berarti orang perlu zakat ya Pak Dokter. Ayah, Pak, kalau hitungannya pakai emas. Tapi itu kan hukum fikih yang dibuat oleh manusia, Pak. Kalau dia petani, dia punya sawah, malah 10%, Pak. Nah, sehingga kalau saya ditanya jujur, Pak, ini saya pribadi, tapi ya pendapat pribadi, selama saya masih ada kelebihan, selama kita masih ada kelebihan harta, bismillah, saya tak niatkan untuk berzakat. Orang ngolong 1,5 juta sebulan ya orang perlu zakat. Repot, Pak, kalau sama orang seperti itu, Pak. Ada yang kemudian pakai hukumnya uang sisa dari pendapatan, jatuhnya pendapatan bersih, orang ngasih zakat, Pak. Mau ngambil pendapatan bersih itu, aku tapi aku kredit motor, Pak. Belum hidup orang nanti terus sisanya kali 200.000. Gaji 10 juta, kalau kemudian kredit motornya mahal, ya sisanya tinggal 200.000, Pak. Tetap merasakan akhirnya.
Nah, ini perenungan saja untuk kita. Kira-kira kita mau berada di pihak, di sisi yang berhak untuk, sudah layak untuk berzakat, atau kita menempatkan diri kita sebagai orang yang berhak menerima zakat. Kita tentu kalau kemuliaan di mata Allah tentu lebih mulia yang dia akan berzakat. Bukan berarti yang menerima itu tidak mulia nih, karena memang itu hak. Ini perlu menjadi perenungan kita. Kalau kita kemudian menafsirkan Al-Quran secara kaku, Pak, akhirnya ya orang perlu zakat. Nah, tapi kalau kita niatkan berzakat untuk apa? Mensucikan, membersihkan dan mensucikan harta kita. Nah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan dan mensucikan hati dan harta kita. Golongan niati zakat. Makanya kayak di UMY itu ada Pak, orang yang gajinya masih 3 juta, 4 juta, itu tetap dibuka kesempatan untuk zakat. Barangkali meskipun gaji saya 4 juta, menurut pendapat ulama belum 85 gram emas selama 1 tahun, saya tak niatkan berzakat karena saya masih punya uang setelah saya menyekolahkan anak saya dan sebagainya. Saya kok masih ada kelebihan, tak niatkan zakat untuk membantu orang. Semoga dengan hal ini harta saya menjadi bersih dan suci, hati saya menjadi bersih dan suci, sehingga saat saya berdoa kepada Allah, saya berdoa dalam kondisi hati dan harta saya bersih, sehingga doanya semoga karenanya bisa terkabul. Nah, hitung-hitungan Pak kulo pada tanggal zakat, dengan apa zakat, anu ben jenengan zakat apa ben ora zakat. Itu kadang-kadang pertanyaannya malah dibalik Pak. Karena ujung-ujungnya berarti ini kan sedikit, berarti kulo dereng tekan nih Pak. Duwe mobil, duwe motor, anaknya kuliah gagah, hitung-hitungannya tetap gak berzakat kalau hitungannya terlalu kaku Pak. Sehingga butuh konsultasi memang terkait ini. Dan kembali lagi Pak, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Karena kutiba pakai fi'il madhi, berarti ini kan past tense, kata kerja masa lampau. Saat ayat ini turun, maka orang-orang sebelumnya sudah diwajibkan berpuasa, karena kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Berarti saat ayat ini turun, sebelumnya juga sudah ada kewajiban berpuasa. Karena ayat ini turun itu setelah beberapa tahun Nabi Muhammad itu diangkat sebagai Rasul, sehingga bergerak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, sebelum ayat ini turun Nabi puasa apa enggak? Itu ada yang menanyakan seperti itu. Sehingga memang dalam historinya Nabi pun sebelum ayat ini turun sudah berpuasa. Hanya ayat ini sekaligus menurunkan syariat bahwa puasanya 1 bulan penuh dari subuh sampai maghrib. Nabi Daud juga puasa, kita kenal dengan puasa Daud. Orang Yahudi juga berpuasa, orang Nasrani saat itu juga berpuasa ala mereka. Ada yang puasanya 24 jam penuh, lebih dari 30 hari dan sebagainya. Dan di Islam kemudian turun syariat untuk berpuasa yang puasanya Syahrul Ramadan, berarti di bulan Ramadan. Dan puasanya itu juga hanya dari maghrib sampai, dari subuh sampai maghrib. Misalkan contoh di ayat ini Pak, saya singkat saja karena ini pembahasannya secara umum. Di surat Al-Baqarah 187 kan ada kemudian di sana tersirat wakulu washrobu, makan dan minumlah. Nah, ini kapan makan dan minumnya? Wakulu washrobu, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min khaytil aswad. Makan dan minum minal fajr, maka makan dan minumlah sampai jelas bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Jadi karena tadi saya menyimak ada diskusi yang cukup menarik, ini adan kene karo-karo beda. Muhammadiyah menentukan 8 menit lebih lambat karena di hasil munastarji terakhir setelah dikaji dengan ilmu astronomi,
dianggap kita subuhnya terlalu gasik. Sesuai ilmu astronomi dibedah saat itu cukup rinci sehingga diputuskanlah paling ideal itu mundur 8 menit. Bagi yang pernah haji dan pernah umroh itu kalau ke Mekah Pak, subuh itu sudah mulai agak terang Pak. Dibanding di Indonesia masih gelap. Tapi yang terpenting adalah kalau kita sudah punya keyakinan, kita yakini apa yang kita yakini tanpa perlu menyalahkan orang. Karena apa? Allah di dalam Al-Quran tidak pernah menerangkan secara rinci fajar itu kapan Pak. Contoh di ayat ini Allah menerangkan kalau kamu bangun tidur, kamu lihat benang putih sama benang hitam jelas, oh jadi putih kayak hilang berarti di fajar. Kan acuannya nggak jelas Pak. Berarti kalau Bapak Ibu mau tahu yang paling benar apa, nggak usah lihat jam, nggak usah ikut siapa-siapa. Tidur malam hari, bangunnya siapkan benang putih dan benang hitam. Oh, semadar ketol dia putih karo ireng berarti fajar. Karena di Al-Quran ayatnya itu Pak. Itu udah sih, makanya kalau di Saudi itu kan agak terang kalau subuh. Karena di ayat ini jelas Pak. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad. Sampai kamu bisa membedakan antara benang putih dan hitam. Dan bagaimana mau menjelaskan? Mau kita bangun tidur aja lampunya udah nyala? Bingung Pak. Sehingga ikhtiar manusia adalah mencoba untuk melakukan yang kira-kira dimaksud oleh Allah paling dekat Pak. Sehingga tugas kita itu berikhtiar. Kalau tahu yang paling benar mana, ya tanya ke Kanjeng Nabi Pak. Permasalahannya Kanjeng Nabi sudah tidak ada di dunia. Jadi kita berikhtiar dengan ikhtiar yang terbaik. Sehingga kalau adanya ada yang berbeda, ya insya Allah ini bagian dari ikhtiar. Ya sama kayak dulu misalnya pun Kiai Ahmad Dahlan yang termasuk yang pertama mempopulerkan arah kiblat. Gara-gara mempopulerkan pentingnya sholat menghadap kiblat, langgar tidurnya dirobohkan saat itu di Kauman. Tantangannya itu hanya karena ingin meluruskan arah kiblat. Butuh 100 tahun sehingga di Indonesia ada sertifikasi arah kiblat. Itu sudah dilakukan Kiai Ahmad Dahlan sejak 100 tahun yang lalu, yang saat itu hanya karena menggunakan ilmu astronomi yang itu dianggap ilmu dari Belanda, maka beliau dianggap kafir. Dan 100 tahun berikutnya orang baru, oh ternyata ilmu astronomi ini bukan ilmu orang kafir tapi ilmu sains. Yang sains itu juga Allah yang menciptakan, dan manusia kemudian menemukan rahasia itu setelah paham ilmu pengetahuan. Sehingga nggak usah terlalu kaget Bapak Ibu sekalian, yang penting kita berikhtiar. Kalau kita sudah mencari informasi, sudah belajar, ya bismillah kita ikuti. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita berpuasa agar menjadi orang yang bertakwa. La'alla itu termasuk harfut taroji, tolabul mungkin al-marhubi fihi, mengharapkan sesuatu yang diingini yang mungkin tercapai. Jadi dengan orang yang bertakwa adalah derajat yang banyak diinginkan oleh manusia yang mungkin tercapai manakala manusia itu terus memperkokoh imannya, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian manusia itu mau melaksanakan puasa sesuai dengan tuntunannya, dengan beriman yang terus diperkuat kekokohannya, dan dengan berpuasa maka dia berpotensi menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini bertakwa ini maknanya sangat luas. Dulu sudah pernah kita bahas Bapak Ibu sekalian, Al-Baqarah 1 sampai 5, Ali Imran, kemudian 133, 134 dan beberapa surat yang lain. Tapi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, yang sering kita lupa, takwa berasal dari kata waqo yati yakoya, yang artinya menjaga dan memelihara. Orang yang bertakwa itu bukan sekedar orang yang dia sering datang ke masjid untuk sholat. Orang bertakwa bukan sekedar orang yang sering datang ke pengajian. Tapi orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menjaga dan memelihara
hatinya, pikirannya, lisannya, perbuatannya untuk senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa bisa menjaga dan memelihara dirinya, menjaga dan memelihara keluarganya. Makanya surat At-Tahrim ayat 6 kan menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sedang berusaha untuk memantapkan imannya, qu anfusakum. Qu itu akar kata yang sama dengan takwa. Waqo yaqi yaqoya, makanya artinya qu, peliharalah, jagalah. Qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari api neraka. Ini takwa. Jadi orang bertakwa itu tidak hanya orang yang rajin sholat, zakat, ngaji, tapi orang yang bertakwa juga adalah orang yang dia senantiasa bisa menjaga dan memelihara dirinya, bisa menjaga dan memelihara keluarganya, menjaga dan memelihara bisnisnya, menjaga dan memelihara karirnya, menjaga dan memelihara lingkungannya. Sehingga takwa itu bukan hanya tampak di masjid, tapi saat dia bekerja, dia bisa datang tepat waktu, bekerja dengan baik, adalah bagian dari orang bertakwa. Orang berbisnis, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, saat dia berbisnisnya jujur, itu juga takwa. Karena menjaga agar bisnisnya tetap terpelihara dengan baik. Orang yang rajin sholat, rajin beribadah, tapi juga mengajak keluarganya, mengajak saudaranya, itu juga bagian dari takwa. Karena menjaga dan memelihara dirinya dan keluarganya. Karena surat At-Tahrim ini perintahnya satu paket, Pak, tidak hanya untuk diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro, satu paket. Jadi bukan hanya qu anfusakum saja. Nah, sehingga bertakwa itu juga bagian dari menjaga dan memelihara diri kita, termasuk menjaga dan memelihara tubuh kamu yang sudah dikaruniakan Allah kepadamu agar tetap sehat. Itu juga bagian dari takwa. Karena dengan tubuh yang sehat, kita masih tetap bisa nyaman datang ke masjid untuk sholat, untuk ikut pengajian dan sebagainya. Sepandai-pandainya kiai, kalau kemudian sakit yang karenanya tidak bisa mengajar, ya maka kesempatannya untuk berbagi ilmu jadi terbatas, Pak. Tidak seperti saat dia sehat. Karena itulah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayatnya, Nabi Muhammad SAW itu badannya itu ada kotak-kotak 4, Pak, perutnya. Makanya Umar bin Khattab saat tiap ada sholat jamaah, dia langsung menghunuskan pedang, diluruskan softnya. Gak bisa Pak meluruskan soft saat pedangnya di depan kita ke belakang, saat pedangnya di belakang kita ke depan. Enggak, karena saat itu badannya bagus-bagus, Pak. Karena memang menjaga dan memelihara tubuhnya, dan itu bagian dari takwa. Dan kembali lagi ke Islam, Bapak Ibu sekalian, ini saya enggak nyala Mas Edi. Saya pampangkan gambar. Ini saya tadi ada, berarti tadi nggak membaca ya? Oke, ngapunten. Ini saya contoh tampilkan gambar, Bapak Ibu sekalian. Ini dalam Islam. Ini ada gambar orang sedang berwudu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, perintah berwudu, perintah sholat yang harus diawali dengan wudu itu sudah sejak 1400 tahun yang lalu. Kita jangan bayangkannya di Indonesia, Pak. Di Saudi Arabia yang pipa-pipanya belum lengkap sekarang itu sudah ada kewajiban berwudu sehari 5 kali. Betapa bersihnya orang-orang Islam dibanding orang kafir saat itu. Tangannya bersih, wajahnya bersih, kakinya bersih. Padahal saat itu ada di Saudi Arabia. Ternyata dalam penelitian, pentingnya kemudian kita rutin membasahi kulit kita. Sering kotor di celah-celah tangan, sering kotor di celah-celah telinga, sering kotor di celah-celah kaki. Air memberikan kelembaban untuk kulit kita. Islam sudah mengajarkan itu. Bahkan berwudu diawali dengan mencuci tangan kita.
Sehingga harusnya orang-orang Islam lebih terjaga dari penyakit-penyakit yang kemudian memang masuk melalui saluran pencernaan kita. Karena tangan kita dibiasakan untuk bersih minimal sehari 5 kali. Itu minimal Bapak Ibu sekalian. Kemudian sholat Bapak Ibu sekalian diawali dengan takbiratul ihram. Ternyata Dr. Sagiran dulu salah satu dosen saya membuat buku manfaat gerakan sholat untuk kesehatan. Diawali dengan takbiratul ihram. Walaupun ini saya sedikit share Bapak Ibu sekalian agar kita tidak salah persepsi nih, agar kita terbiasa untuk tidak menyalahkan yang lain. Ini penting untuk kita pelajari bersama. Bapak sering di sholat takbiratul ihramnya kok benten-benten. Ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Boten usah samirean. Hadisnya sama-sama ada dan sama-sama kuat. Saya sedikit ini dulu saya pernah menerangkan ini dari dasar-dasar hukum sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Nah ini saya ambil dari majelis tarjih. Nah prinsip kalau kita mau sholat diawali dengan takbir, dengan kemudian membaca surat yang mudah pada kita. Yang pertama contoh misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Salim ibni Abdullah, dari Salim ibnu Abdullah anaknya Abdullah, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena yarfa'u. Jadi saat dia kemudian dia mengangkat saat dia bertakbir, karena yarfa'u yadaihi, dia mengangkat kedua tangannya hadwa mangkibai. Yang pertama di beberapa hadis kalimatnya hadwa mangkibai. Artinya apa? Mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Idza tatahas shalah, apabila dia memulai sholat. Ini riwayat Bukhari yang pertama. Kemudian yang kedua juga diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi ini yang perlu dipahami Pak. Bukhari itu sebagai perawi, maka dia bukan orang yang menyaksikan langsung gitu. Jadi kalau kita melihat hadis Pak, yang pertama selain diriwayatkan oleh siapa, kemudian kita juga perlu lihat sanad dan matannya. Sanad itu jerene ola Rasul, ola Umar an abihi, siapa begitu. Karena di Islam itu terbiasa begitu ada orang melihat Nabi sholat, maka orang yang melihat Nabi sholat ini cerita kepada orang lain, kepada itu namanya sanad. Sampai kemudian itu dipelajari oleh Bukhari. Bukhari kemudian dari sini, dari dia belajar, dari sini ya. Kemudian dia meneliti satu persatu orang yang bercerita itu, dikatakan dia sahih kalau dari semua orang yang bercerita itu orang yang terbukti cerdas, hafalannya kuat, kemudian terbukti tidak pernah berbohong dalam hidupnya dan sebagainya. Baru kemudian itu hadisnya dianggap sahih. Tapi ada satu saja orang yang di antara orang yang bersanad ini dia pernah berbohong sekali, 2 kali. Itu derajat hadisnya sudah turun lah. Sehingga Imam Syaibu hadis yang kemudian hasan belum tentu tidak lebih baik daripada yang sahih. Karena itu hanya upaya secara metodologi untuk menjaga keautentikan sebuah hadis. Maka ada kemudian bahkan dhaif dan tidak pasti, tidak selalu hadis dhaif itu jelek. Dikatakan dhaif karena memang ada sebagian perawinya yang diragukan. Tidak pernah kemudian dia menyandarkan di hadis-hadis yang lain. Nah, atau matanya Pak, matanya itu bertentangan dengan hadis yang lain atau dengan Al-Quran, itu maka dia masuk kriteria dhaif. Tapi kalau ini kan ceritanya begini Pak. Kalau kita lihat di atas, An Salim ibni Abdullah, dari Salim anaknya Abdullah, An Abihi, dia dari bapaknya, dari Abdullah cerita kepada Salim.
Yang saat itu Abdullah menyampaikan ana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena yarfa'u yadayhi hadwa mankibai. Kalau beliau takbir itu mengangkat tangannya itu sejajar dengan bahu. Idza fatahas sholat, saat memulai sholat. Jadi bapaknya bercerita. Pertanyaannya, apakah Abdullah satu-satunya orang yang pernah melihat Nabi sholat? Tidak. Orang yang melihat Nabi sholat itu banyak, Pak. Dan ternyata dari sekian banyak orang ceritanya bisa benten. Ada yang melihat dari sisi kanan, ada yang melihat dari sisi kiri, ada yang melihat dari belakang karena makmum. Oh, Nabi orang keton tangannya berarti mesti jajar karo bahu. Nah, nanti di ayat saat tahiyat, saat tasyahud awal itu juga banyak begitu, Pak. Makanya ada orang yang melihat, oh Nabi sholat langsung tahiyat. Ada Nabi yang sholat sambil menggerak-gerakkan tangannya. Ada yang berbeda pendapat, oh saat itu Nabi menggerakkan tangannya posisinya saat di Mekah udaranya sangat dingin, jadi sambil berdek. Tahiyat begitu. Ada yang berpendapat seperti itu, Pak. Sehingga yang terpenting bukan menyalahkan bahwa kita yang paling benar, yang lainnya salah. Tidak, selama itu masih ada dasarnya, bismillah kita ikuti tanpa perlu menyalahkan yang lain. Nah, kemudian hadis yang kedua, rawaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbiro, saat dia membuka takbir fi sholati, di dalam sholat, farofa'a yadayhi, maka mengangkat tangannya, yukabbiru hatta yaj'alahuma hadbam mangkibai. Ini masih sama, diriwayatkan sama-sama oleh Bukhari, tapi ini kalimatnya sudah berbeda. Kemudian tapi masih sama hadbam mangkibai. Kemudian ini juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bukhari Muslim itu orang yang benten ya. Ada hadis riwayat Bukhari Muslim, ada yang diriwayatkan oleh Bukhari sendiri, oleh Muslim sendiri. Ada hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih, berarti dari Bukhari, Muslim, kemudian Ahmad, empat orang yang kemudian dia sering meriwayatkan hadis dengan baik. Itu kadang-kadang dengan bahasa muttafaqun alaih. Nah, di sini juga sama, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza qama lis-shalah rafa'a yadayhi hatta takuna hadba mangkibai. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga riwayat yang sedikit berbeda. Misalkan Muslim tadi meriwayatkan hadba mangkibai yang satu. Yang kedua, Muslim juga meriwayatkan yang lain. An Malik, dari Malik ibni Huwairis, dari anaknya Ibnu Huwairis, anaknya Huwairis. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udunai, wa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udunai. Saat bertakbir dia mengangkat tangannya sejajar dengan bahu, dan saat angkat ruku dia juga kembali mengangkat tangannya sejajar dengan bahu. Ini riwayat lain Muslim. Jadi Muslim itu membaca hadis yang berbeda, tapi isinya sama, tidak bertentangan walaupun kalimatnya berbeda, bahkan ini lebih lengkap sampai dengan ruku. Nah, kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdul Jabbar Ibnu Wa'il, ayahnya bercerita, An Abdi Jabbar Ibnu Wa'il, dari Abdul Jabbar Ibnu Wa'il, an abihi, dari ayahnya, anak absoro Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ia melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hina qoma ila sholati, sewaktu dia berdiri untuk melaksanakan sholat, rafa'a yadayhi hatta kanata, kemudian dia mengangkat tangannya sampai bihiyari mangkibai. Nah, dia di sana menyampaikannya sudah agak berbeda dari riwayat Abu Dawud. Dia mengangkat kedua tangannya sehingga kedua tangannya itu setentang dengan kedua bahunya dan menyejajarkan dengan ibu jari. Kalau tadi kan hatfa mangkibai, tangannya ini sejajar bahu, Pak. Allahu Akbar. Kalau ini berbeda lagi, Pak. Tangannya itu sejajar dengan bahunya begini, kemudian hila mangkibai, itu kanat hila mangkibai.
Nah, kemudian dia menyampaikan kedua tangannya itu setentang dengan bahu dan menyejajarkan dua ibu jarinya dengan kedua telinganya. Dua ibu jarinya sejajar dengan telinganya. Jadi tadi yang pertama seperti ini, Allahu Akbar. Ini ada lagi Nabi pernah dilihat Allahu Akbar, ibu jarinya sejajar dengan daun telinga. Jadi ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Selama ada dasarnya, boten usah marai padu. Kita sholat misalkan yang begini, sebelahnya begini, ketone mandan aneh, ya nggak perlu begitu. Dasarnya ada. Nah, kemudian wahada hamai udunai summa kabaro, dengan kedua telinganya kemudian bertakbir. Ini ada yang lain. An Abi Hurairah. Nah, ini malah yang cerita Abi Hurairah. Salah satu dari 12 sahabat dan santrinya Nabi langsung. An Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara di sholati nasara asabi'ah. Jadi Nabi itu ketika sholat bertakbir itu, saat itu Abu Hurairah berfokus kepada dia membuka jari-jarinya. Jadi beberapa ulama menyampaikan kalau takbir tangannya harus terlalu rapat. Membuka itu bukan berarti langsung mententengkan sedikit Pak, tapi membuka celah-celahnya. Allah apa, jadi enggak dirapatkan begini tapi tidak dipentengkan, hanya membuka. Allah Akbar. Nah, jadi ini versi yang berbeda tapi secara umum ini tidak ada sesuatu yang saling menyalahi, karena ini bukan bedanya 3 hadis. Pentingnya 3 hadis ini apa Pak? Bukan Nabi yang mengatakan teks sholat kayak dia, tapi karena hadis itu kan bisa dari perkataan Nabi, bisa dari orang melihat Nabi melakukan sesuatu, atau bisa karena Nabi membiarkan sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Oh, berarti itu dibolehkan oleh Nabi, buktinya Nabi nggak marah. Nah, misalkan contoh yang ini Pak. An Sahli bin Sa'di, dari Sa'id bin Sa'ad, qala kana nasu yu'maruna ayyadu ar-rajulal yada, kemudian yada yumna ala zira'i dan yusra. Jadi ini lebih begitu takbir, tangan kanannya itu di atas tangan kiri. Jadi bukan Allahu Akbar tangan kirinya yang di depan. Jadi tangan kanannya yang di depan menutupi tangan kiri fi sholati. Dan ini gambaran tentang takbiratul ihram. Tapi kenapa saya penting untuk menjelaskan ini Bapak Ibu sekalian? Karena ternyata takbiratul ihram ini baik yang hadwa mangkibai sejajar dengan bahu, atau hatta yuhadiya bihima udunai, sehingga kedua jaringnya itu sejajar dengan daun telinga, itu keduanya tetap mengangkat tangan. Dan dalam ilmu kedokteran ini, kalau kita saat SD dulu sering senam kesegaran jasmani, itu kan sering angkat tangan. Ternyata sering angkat tangan seperti ini, kelenjar limfenya itu terbuka, kita sedekap lagi, tertutup lagi, takbir lagi, terbuka lagi, tertutup lagi, sehingga dalam ilmu kedokteran kemudian didapati bahwa takbiratul ihram itu bisa membantu kita agar kelenjar limfonodik kita menjadi lebih lancar. Saat kecil kadang-kadang pernah ada benjolan-benjolan ini di ketiak tapi lama-lama hilang. Itu kadang-kadang kita pernah mendapat itu karena kelenjar limfonodiknya itu tidak mengalir dengan lancar. Dan sholat itu bisa menguatkan kelenjar limfonodik. Kemudian yang kedua, sholat itu juga berdiri tegak Pak. Berdiri tegak saja itu sebetulnya sudah membakar kalori. Dan kemudian kalau sholatnya tegak, itu kita memperbaiki postur dan kemudian menguatkan kaki penopang kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, karena apalagi Bapak Ibu sekalian, ternyata bangun dari sujud sampai berdiri tanpa disadari itu bisa membantu perbaikan testosteron pada seorang laki-laki. Karena yang merangsang testosteron itu salah satunya ada di sekitar selangkangan kita, yang itu secara tidak langsung terbantu terproduksi saat kita kalau olahraga biasa itu seperti
kita jongkok, berdiri, jongkok lagi, berdiri lagi, jongkok lagi, berdiri lagi. Itu selain otot pahanya sebagai otot tulang paling besar untuk menopang, itu juga tanpa disadari juga bisa merangsang testosteron itu terproduksi lebih baik. Dan testosteron ini salah satu hormon yang dia bisa membantu membakar kalori pada tubuh manusia. Nah, makanya latihan jongkok, berdiri, jongkok, berdiri, jongkok, berdiri sampai misal 10 sampai 15 kali itu juga tanpa disadari walaupun tidak terlalu berat itu bisa menurunkan kalori dan berat badan kita. Ini penting untuk kita pahami bersama. Termasuk ruku, Pak. Begitu ruku, kalau dicontohkan oleh Nabi, ruku itu kan diupayakan punggungnya sejajar ya. Bahkan digambarkan kalau dikasih gelas itu tidak tumpah. Kalau orang rukuknya dengan baik, maka tanpa disadari otot punggungnya dan tulang belakang itu tertarik, Pak. Sehingga saat kita ruku, tulang punggung kita itu lurus. Sehingga orang yang rukuknya benar itu akan sedikit mengurangi permasalahan tulang belakang. Nah, saat kemudian kita ruku, maka kepala dan jantung itu sejajar. Sehingga aliran darah ke otak pun juga relatif lebih baik. Tapi dalam Islam hebatnya sebelum sujud kita terlebih dahulu ruku. Karena kalau kemudian kita tidak pemanasan dengan ruku langsung sujud terus-terusan, maka akan ada perubahan gravitasi peredaran darah di kepala kita. Makanya dalam sujud, kalaupun kita mau bangkit itu tidak langsung sujud, langsung berdiri, Pak. Tuntunannya yang benar, saya kasih contoh sederhana begini. Kalau kita habis sujud, Pak, kita mau berdiri itu tidak Allahu Akbar, itu tidak seperti ini, Pak. Yang betul sujud ke takbir itu Allahu Akbar. Itu duduk dulu, baru kita sambil berdiri, ada tahapannya supaya kepala kita juga ternyata dalam ilmu kedokteran, kepala kalau posisi di bawah langsung tiba-tiba berdiri, itu maka gravitasinya akan berdampak secara fisika itu kepada sirkulasi kita. Kadang kita tidur, kalau bangun juga nggak boleh langsung berdiri, Pak. Tidur yang betul itu begitu bangun, itu duduk pelan-pelan dulu 1-2 menit, aliran darah agak terkontrol, baru kita berdiri. Mungkin kita pernah merasakan, Pak, dari tidur langsung bangun itu kadang-kadang pusing karena tekanan darahnya kaget, Pak, tidak bisa langsung mengirimkan sirkulasi darah ke otak secara penuh. Makanya sujud itu kalau mau berdiri itu tetap ada waktu untuk duduknya, baru kita nanti berdiri. Nah, termasuk sujud, Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita sujud maka posisi kepala kita lebih rendah dari jantung. Dan Profesor O'Leary dari Amerika itu pernah meneliti yang kemudian membuat dia masuk Islam. Jadi posisi sujud adalah salah satu posisi terbaik, karena dalam posisi sujud ada salah satu bagian otak yang dalam kondisi normal dia tidak teraliri darah dengan maksimal, tapi dalam posisi kemiringan kepala seperti orang sujud, maka daerah otak yang dalam kondisi normal itu tidak terisi darah, itu akan terisi darah waktu kita sujud. Dan sujud itu bisa membantu kita memperbaiki pembuluh darah otak, karena saat kita sujud kan tekanan darah terfokus di otak kita, dan itu membuat kita sebetulnya otak kita teraliri darah dengan maksimal. Nah, tapi dari sekian banyaknya gerakan sholat yang kita kemudian dapati memberikan dampak luar biasa kepada tubuh kita, itu baru kita bisa rasakan manfaatnya manakala sholatnya kita lakukan dengan tumak ninah. Tumak ninah itu berhenti sejenak setelah kita selesai melaksanakan gerakan dan bacaan sholat, itu disebut tumak ninah. Jadi tumak ninah itu begini, Pak. Misalkan kita mau dari ruku kita iktidal, disebut tumak ninah itu kalau begini, Pak. Kita misalkan habis ruku, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, atau boleh ditambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi,
setelah selesai gerakannya sempurna dan bacaannya, berhenti sejenak 1 2 baru Allahu Akbar. Nah, yang tidak benar adalah Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal. Nah, ini yang nggak benar, Pak. Jadi walakal hamdunya belum selesai sudah izin sujud. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Nah, ini udah nggak benar. Jadi yang betul Sami Allahu liman hamidah, sejajar berdiri tegak sempurna, Rabbana walakal hamdu. Berhenti sejenak baru Allah, baru sujud. Nah, disebut tumaninah kalau sudah berdiri tegak, kemudian Rabbana walakal hamdu, atau bisa ditambahkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, berhenti sejenak 1 detik baru kita sujud. Nah, itu tumaninah. Dan sebagai tambahan saja, Pak, tadi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi adalah doa yang direkomendasikan oleh Nabi, tapi bukan berasal dari Nabi. Jadi riwayatnya saat itu Nabi Rabbana memimpin sholat, Rabbana walakal hamdu, kemudian di belakangnya ada yang hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah selesai sholat, Nabi menghadap belakang. Siapa mau sing doma hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Awalnya diam semua, Pak, karena takut. Mungkin anak pada ngerasain siapa kan datang butuh banyak. Nah, tiba-tiba ada sahabat menyampaikan, saya Nabi. Kemudian Nabi menyampaikan, saat kamu mengatakan itu, tadi 25 malaikat berlomba-lomba mencatat doa yang kamu ucapkan. Nah, luar biasanya ada bacaan sholat yang bukan berasal dari Nabi, tapi aja melu-melu, Pak. Kalau saat itu Nabi yang melegitimasi langsung, Nabi dia malaikat nyatet, ngono diterus. Nah, aja ngomong jangan biar rasanya kayak gue, aku tambah ampun kata niku, Pak. Ini karena sudah dilegitimasi oleh Nabi, nggak apa-apa ditambah, karena sama Nabi sudah diperbolehkan. Nah, ini juga penting, Bapak Ibu, gerakan sholat, kemudian makan kita, kemudian puasa kita, luar biasanya, Pak. Islam adalah satu-satunya agama yang ngurusi semua hal dalam hidup kita, dari bangun tidur sampai kita mau tidur. Gak ada agama satupun selain Islam sing tangi turu be kudu ndonga. Islam dari bangun tidur ndonga, nanti karep turu ndonga, Pak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Bismikallahumma ahya wa amut, atau bismika amut. Dari kita tidur, bangun tidur, mau masuk ke kamar mandi, keluar ke kamar mandi, bagaimana kemudian tata cara sholat, wudhunya diatur, tayamumnya, bagaimana makan yang baik, bagaimana bertetangga yang baik, di Islam itu diatur semua. Agama yang mengurusi seluruh urusan kehidupan manusia itu cuma Islam, Pak. Di yang lain nggak ada. Dan luar biasanya kalau itu kita ikuti semua, akan bermanfaat dan berdampak untuk kebaikan kita. Tadi Islam rahmatan lil alamin. Ternyata kalau Islam diikuti dengan baik, itu akan berdampak kepada kehidupan kita. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat yang perlu kita renungkan sebagai upaya kita untuk semakin meyakini Islam. Dalam surat Al-Qamar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Jadi segala sesuatu itu, kami menciptakan sesuatu, Allah itu menciptakan segala sesuatu itu sudah diatur ukurannya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah itu menciptakan segala sesuatu itu sudah ditetapkan ukurannya. Tidak asal. Kenapa bumi besarnya sekian, bulan sekian, jarak antara bumi dan bulan sekian, matahari sekian, jaraknya sekian, itu bukan asal buat untuk kepantasan dan untuk layak dilihat, Pak. Semuanya sudah diatur. Karena sedikit saja jarak bumi dan matahari bergeser, jarak bumi dan Merkurius, Venus, kemudian bulan bergeser, geger Pak dunia, Pak. Sekali saja bumi keluar dari lintasan kiamat sudah. Itu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala.
pentingnya ketiga ayat ini Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita kaji betul Pak, kulla syai'in kan segala sesuatu. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu apa? Yang ada di langit dan ada di bumi. Segalanya sudah diciptakan oleh Allah itu dengan ukuran yang sudah dipertimbangkan dengan sangat luar biasa, termasuk manusia Pak. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, jika kita manusia itu diciptakan kepalanya itu besarnya 3 kali lipat dengan kepala kita saat ini, repotnya aktivitas yang akan kita lakukan. Jadi jangan kaget Pak, ibu-ibu juga gak usah terlalu cemburu kalau ada ibu-ibu yang lain hidungnya bangir. Dene aku pesek. Orang barat hidungnya mancung karena memang udara di sana cocoknya untuk hidung yang mancung. Di Jawa yang banyak sekali pepohonan kaya sangat oksigen, pesek tetap gune menghirup udara itu tetap berkualitas. Gak usah kaget Pak, tenang saja, yang penting kan sehat. Dikasih Allah kulit ireng kepengen diputih. Orang luar negeri yang kulitnya putih malah pengen berjemur. Kenapa mereka kepengen berjemur? Karena kulit sawo matang itu kadar melaninnya itu tinggi. Kadar melanin itu tinggi bisa mencegah kita dari penyakit kanker kulit. Orang sana melatih berjemur pelan-pelan agar warnanya agak coklat supaya lebih sehat. Loh kayaknya malah kepengen putih. Lainnya putih, tangannya ireng, Pak itu sebenarnya. Jadi biasa mau mensyukuri nikmat mau. Ireng ya tetap payu Pak. Putih sing ora payu dionten. Allah sudah mengatur. Jadi tidak semua laki-laki yang ganteng pasti dapat perempuan yang cantik, tidak selalu. Perempuan yang cantik laki-lakinya enggak ganteng juga banyak. Laki-laki yang ganteng istrinya enggak cantik juga banyak. Itu kan relatif Pak. Luar biasanya Allah sudah menciptakan isi pikiran manusia beda-beda, enggak sama Pak. Nah, bayangkan kalau kepala kita seperti itu atau mata kita seperti itu Pak. Rekasannya orang kata. Bayangkan kalau hidup kita juga seperti yang ada di dalam gambar. Jadi Allah kita sudah menciptakan kita itu sudah istimewa Pak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi ahsan Pak. Jadi ihsan atau ahsan itu adalah kebaikan yang paling istimewa. Jadi bukan sekedar khair, tapi ini kebaikan yang istimewa, yang paling istimewa. Jadi Allah sudah menciptakan kita itu paling istimewa. Jadi wis ora usah kepengen dimancungkan, ora usah kepengen diputihkan. Ini yang perlu kita renungkan bersama. Tapi bahwa keistimewaan itu tetap harus kita jaga. Dalam rangka apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Agar kita tetap bisa melaksanakan fungsi utama manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali memang aku ciptakan agar dia beribadah kepadaku. Satu-satunya alasan Allah menciptakan manusia adalah agar manusia mengabdi kepada Allah. Itu konsep dasarnya di situ Pak. Sehingga yang bisa kita lakukan apa? Agar setiap hari apapun yang kita lakukan itu bernilai ibadah Pak. Jadi bagaimana makan kita bisa menjadi bernilai ibadah? Maka diawali dengan Bismillah. Dan saya makan agar saya sehat sehingga saya bisa punya kekuatan untuk mencari nafkah. Saya punya kekuatan untuk beribadah. Jadi bukan sekedar makan ben wareg, itu bukan fungsi diciptakannya manusia. Tapi agar setiap yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Minum ya Bismillah. Segala sesuatu diawali Bismillah, insya Allah akan semakin mendekatkan kita dengan nilai ibadah. Nah, karena selain kita diciptakan sebagai makhluk yang terbaik, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala.
Jadi kita itu diciptakan, kemudian kita disempurnakan kejadiannya, Pak. Jadi bukan hanya pertama kita diciptakan, kita belum sempurna, Pak. Karena bayi lahir detak jantungnya masih 100 kali per menit. Normalnya 60 sampai 80. Perlahan kita disempurnakan. Ternyata apa yang Allah sampaikan sejak 1400 tahun yang lalu dibuktikan semuanya secara medis. Oh benar, ternyata anak lahir itu detak jantungnya masih 100 kali. Kenapa 100 kali? Karena dia butuh untuk mengalirkan darah lebih sempurna untuk menunjang proses perkembangannya. Itulah kenapa anak lebih cepat naik tinggi badannya, Pak, berat badannya, karena memang detak jantungnya bergerak lebih cepat daripada kebanyakan orang normal. Tapi kalau kita, Pak, detak jantungnya 100, darah tinggi, Pak, jadinya, Pak. Jadi Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Maka normalnya kita ya 60 sampai 80. Kalau atlet atau pembalap itu detak jantungnya malah hanya 40, Pak. Sehingga kalau Valentino Rossi, jangan kaget, Pak, kalau Valentino Rossi, Michael Schumacher itu kok bisa naik kendaraan sampai 300 km per jam. Karena 300 km per jam di matanya Rossi itu sama seperti 100 km per jam di mata kita, Pak. Jadi bagi orang yang biasa olahraga atau biasa ngebut, itu karena detak jantungnya hanya 40 kali per jam, sehingga dunia itu berjalan lebih lambat dalam pandangan dia. Sehingga jangan dikira 300 km itu mereka butuh kecepatan tangannya lebih dari orang-orang normal, tidak sampai setinggi itu. Karena bagi seperti orang Valentino Rossi, hidup itu berjalan lebih lambat. Nah, karena memang mereka sudah melatih sejak kecil dan manusia itu sangat fleksibel. Nah, ini contoh. Kita diciptakan, kemudian disempurnakan. Nah, Allah menyempurnakan kita begini. Tapi menurut saya, Pak, ini informasi terbaru nih. Penelitian terbaru, orang yang kolesterolnya 200 itu lebih panjang daripada hidupnya daripada orang yang kolesterolnya di bawah 200. Ini ilmu kedokteran terbaru ditemukan tahun 2023. Diambil sampel 1000 orang yang kolesterolnya di atas 200, ternyata hidupnya lebih panjang daripada orang yang kolesterolnya di bawah 200. Ini ilmu-ilmu lama geger semua, Pak. Karena ternyata ilmu pengetahuan terbaru ditemukan, Bapak Ibu sekalian, ilmu pengetahuan terbaru ditemukan permasalahan terbesar seseorang terkena penyakit jantung itu bukan kolesterol. Penyebab utama orang terkena penyakit jantung itu adalah gula. Tahun 1960-an itu ada penelitian yang mengatakan gula punya dampak yang sangat berbahaya untuk tubuh manusia. Tapi karena penelitian itu menyebabkan perusahaan gula, banyak perusahaan gula di luar negeri itu mengalami kebangkrutan, maka dia menyewa peneliti untuk kemudian membuat penelitian bahwa penyebab terbesar penyakit jantung adalah kolesterol. 2023 ditemukan penelitian terbaru di beberapa negara termasuk Korea, kolesterol 200, 210, 200 masih aman, asal jangan 500. Kolesterol itu menyebabkan penempelan plak di pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu lebih sempit, itu betul. Tapi gula menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Sederhananya, kolesterol itu seperti tambalan aspal di jalan. Kolesterol itu seperti aspal yang bolong, Pak. Karena ternyata gula yang menyebabkan bolongnya pembuluh darah. Karena dalam penelitian gula itu ternyata menjadi penyebab inflamasi, penyebab peradangan di tubuh. Jadi kalau badan kita pegel-pegel, dicari rematiknya nggak ada, kemudian apanya nggak ada, cek kebiasaan kita minum gula karena juga menjadi penyebab peradangan di seluruh tubuh. Masalahnya kalau gula mengalir kan ke seluruh tubuh kalau kadar gulanya tinggi. Nah, ini ilmu penelitian terbaru, Pak. Penelitian lama tadi yang ada di layar. Penelitian terbaru ternyata. Yang kedua, Pak, ada yang beda lagi. Kopi 2-3 gelas sehari itu sangat sehat untuk jantung. Bahkan ada penelitian lain mengatakan sampai 5 kali.
Tapi penelitian itu menyampaikan kopi yang sehat untuk jantung adalah kopi yang tanpa gula. Gue sing angel pak, sing angel nih gue. Kopi kalau tanpa gula 3-5 kali sehari itu akan sangat baik untuk kesehatan jantung. Jadi kalau yang sukanya kopi dengan gula, ya sesekali kalau kopinya 3 kali, yang 2 mau pakai gula sing 1 pahit. Yang kedua, penelitian terbaru, kopi adalah minuman yang sangat efektif untuk membakar kalori atau menurunkan berat badan, manakala tidak pakai gula, karena membakar kalori. Jadi minum makan nasi, setelah itu berapa waktu kemudian kita minum kopi, maka nasi yang masuk ke tubuh kita kalorinya akan dibakar oleh kopi sebagiannya. Nah, termasuk salah satunya Bapak Ibu, saya termasuk orang yang saat ini selalu ingin meneliti setiap perintah Allah dan larangan Allah. Ternyata setiap perintah Allah itu berdampak baik untuk kebaikan kita. Contoh, saya itu selalu dulu penasaran, kenapa sih dalam ritual umroh kok ada tawaf dan sa'i? Ternyata ilmu kedokteran terbaru membuktikan bahwa jalan kaki itu lebih efektif membakar kalori dan lemak dibanding lari. Jadi paling aman untuk orang yang 30 atau 40 tahun ke atas itu lari minimal 1 hari, untuk jalan kaki minimal 1 hari itu 3.000 langkah minimal. Di atas 3.000 langkah itu rata-rata setengah jam Pak. Jadi cuma permasalahannya, kenapa zaman Nabi dulu sehat-sehat? Karena apa? Berangkat ke masjid jalan kaki, kita kan pakai motor Pak. Ya kan toko baru ini kayaknya lebih enak nganggo motor daripada melaku begitu kan. Nah, dari rumah saya, makanya saya sekarang kalau dari rumah ke sini itu nggak pernah naik mobil apa senengnya nganggo jalan kaki lewat jalan belakang Pak. Sehingga itu bikin pirang menit pulang lagi ke rumah ya. Dan puasa paling efektif untuk kesehatan manakala saat berpuasa setelah jam 3 sore atau sampai maghrib itu kita tetap melakukan kegiatan fisik seperti jalan kaki. Karena itu pembakaran lemak yang paling efektif, bukan saat pagi hari Pak. Saat puasa kalau mau aktivitas itu malah saat sholat asar atau mau pengajian menjelang buka itu paling efektif Pak. Diniati jalan kaki. Saya kadang-kadang kalau ke pojokan di sana di Alfamart mencari apa? Naik orang ngopi, laku itu lebih enak Pak. Ternyata lebih sehat. Nah saya itu 6 bulan itu turun 13 kilo Pak. Gara-gara sedikit kurangi gula dan gara-gara setiap pagi saya menyempatkan waktu jalan kaki 30 menit di halaman rumah Pak. Gak usah jauh-jauh, 30 menit tanpa berhenti di halaman rumah. Nanti kalau sore apa-apa sempat ya 15 menit lagi atau 30 menit tanpa, tetap makan nasi. Terus kemudian minum kopi, saya sekarang nggak pakai gula gitu kan. Nah ternyata turun 13 kilo Pak selama 6 bulan. Tetap makan biasa Pak. Nah, ini ternyata teori Islam gitu. Nah ini yang pertama. Yang kedua ini Pak. Nah gula darah puasa, ya kalau kita puasa Pak sekarang cek gula darah itu di bawah 100 Pak rata-rata, sekitar 70. Sejak duhur itu sudah di bawah 100. Yang kalau gula darahnya sudah di bawah 100 atau tinggal 70-an, itu kalau kita tetap aktivitas yang dibakar bukan lagi gula, tapi lemak dan karbohidrat. Itulah kenapa tanpa berdiet, tanpa olahraga di bulan puasa biasanya celananya kedodoran Pak. Celananya lobok. Karena ternyata sekarang ilmu yang digunakan oleh dokter sekarang rekomendasinya apa? Puasa intermittent. Jadi mengatur jendela makan. Ada sekitar 12 jam dalam hidup kita, dalam 24 jam yang kita nggak makan gula atau nasi. Itu ternyata berdampak menyebabkan autofagi. Ilmu kedokteran terbaru, puasa itu menyebabkan terjadinya autofagi. Autofagi itu sel tubuh kita memakan sel tubuh yang sudah mati. Sehingga orang yang sering puasa dia akan terlihat lebih awet muda.
dia akan terlihat lebih sehat dan memang lebih sehat. Karena kalau lebih dari 10 jam kita tidak makan gula, tidak makan karbohidrat, itu terjadi proses yang namanya autofagi kalau 12 jam. Sel tubuh kita memakan sel tubuh yang sakit, sehingga kulitnya lebih bersih. Kemudian sel-sel mati di otak itu, neuroglial, sel otak-otak, sel di otak yang mati itu dimakan oleh otak yang sehat, Pak. Itu kalau berpuasa. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini gula memang cukup penting Bapak Ibu sekalian. Saya hanya menyarankan minum gula boleh, makan gula boleh, karena gula itu sumber energi utama manusia. Sumber energi utama manusia itu gula, sumber energi cadangan itu kolesterol. Kalau gula di tubuh sudah menipis, maka tubuh itu tidak akan merasa tersiksa, maka dia akan menggunakan energi cadangan. Jadi kalau dari zuhur sampai maghrib kita tetap aktivitas yang dibakar kolesterol, Pak. Kolesterol, lemak, dan lain, dan triglycerid. Nah, makanya Allah kan di Al-Baqarah 184 itu kuncinya sederhana, Pak. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Tugas kita mencari informasi apa dampak kebaikan dari puasa itu. Dalam hal medis terbukti autofagi, jantung, dan lain-lain. Nanti kita jelaskan di pertemuan mungkin berikutnya. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian, kita yang diminta Allah nanti dalam ayat-ayatnya bukan untuk tidak boleh makan nasi atau gula, mengontrol Bapak Ibu sekalian. Karena dalam Islam yang disebut dengan sehat itu manakala kalau komponen dalam tubuh kita itu seimbang, kolesterolnya, kemudian gula darahnya itu seimbang, disebut sehat. Tugas kita itu memang menjaga kesehatan agar tubuh kita yang dikaruniakan Allah itu tetap sehat, sehingga dengan tetap sehat kita tetap bisa beribadah. Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian, ini ayat-ayat dalam Al-Quran yang ini terkait dengan kesehatan, berkaitan dengan hal yang diharamkan dan dihalalkan. Banyak orang bertanya, kenapa sih makanan harus dihalalkan, kenapa sih makanan harus diharamkan? Secara umum, yang ini ternyata ilmu kedokteran. Setelah saya baca ayat ini di ayat ini surat Al-A'raf ayat 157, saya menggarisbawahi ada kalimat begini, Pak. Wa yuhillu lahumut thayyibah wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Dan dihalalkan bagi kalian yang baik-baik dan diharamkan yang buruk. Seolah Allah ingin menyampaikan, hai manusia, kalau saya sudah mengharamkan sesuatu untuk kamu makan, yakinlah kalau itu tetap kamu makan itu pasti berdampak buruk untuk kalian. Contoh misalkan khamr, contoh misalkan al-maitatu, bangkai, wadama, darah, itu kan diharamkan semua. Babi, lahmul khinzir, percayalah itu buruk untuk kita. Sehingga perintah Allah itu berdampak baik untuk kita, dan sesuatu yang diharamkan oleh Allah yakinlah, karena kalau sesuatu itu tetap kita konsumsi akan berdampak buruk untuk kita. Jadi Allah ingin melindungi kita agar tetap tidak terdampak sesuatu yang buruk. Nah, ini kan wa yuhillu lahumut thayyibah wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Allah itu menghalalkan bagi mereka hal yang baik dan mengharamkan yang buruk. Masalah belum ditemukan ilmunya, mungkin kita belum sampai ilmunya, dampak buruknya apa, yakinlah. Ada yang menafsirkan kemudian kita gak boleh makan babi, karena kalau kita makan babi maka kita berpotensi akan memiliki sikap seperti babi, suka berhubung di kotoran, atau mungkin suka dengan sesuatu yang menjijikkan, sifatnya tamak. Kalau babi dikasih makan itu apa? Ada juga yang menafsirkan, oh memang ya babi itu banyak ditemukan cacing pitanya, tapi juga harus hati-hati kalau memang betul di babi itu banyak cacing pitanya. Tapi ada yang lesnya, tapi kalau dimasaknya dengan benar dan baik sampai cacing pitanya mati kan boleh. Nah, ini kan repot Pak urusannya begitu. Sama saja kalau hadis turunnya khamr itu kan bertahap Pak. Awalnya orang minum khamr belum diharamkan, sampai satu saat dalam sebuah kegiatan jamuan makan, Ali bin Abi Thalib dengan Ibnu Hatim saat itu
makan dan minumnya masih khamar. Ternyata nggak mabuk. Setelah itu sholat Pak. Setelah sholat Allahu Akbar. Kemudian setelah Al-Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'buduna. Kelalen-lane hilang Pak. Kudune aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, lagi macam apa a'budu ma ta'budun. Aku menyembah apa yang kamu sembah. Makanya kemudian diharamkanlah kemudian saat sholat kemudian minum minuman keras. Kemudian setelah itu ada jamuan pertemuan, minum minuman keras, kemudian akhirnya berdebat dan sampai berkelahi. Maka diturunkan lagi sekaligus ayat diharamkannya khamar. Tapi sekarang ada berarti nek setitik orang mabuk orang apa-apa. Nanti saya tahu Pak urusannya begini. Kita kan sebagai umat Islam lebih baik menghindari. Karena banyak yang nekat luar negeri itu aduk untuk menghangatkan tubuh kan berarti boleh. Nah, kan repot Pak urusannya. Minum sedikit nggak sampai mabuk. Kan tadi yang nggak boleh itu sholat kalau mabuk. Nah, nek mundur nanti mabuk. Nah, gitu. Berat Pak urusannya dengan orang seperti ini. Saya memilih kehati-hatian. Gusti Allah ngomong wis sudah berfirman itu haram, ya sudah kita jaga saja. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam surat Abasa ayat 24 ini ada ayat yang seolah biasa Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka manusia kalian semuanya, maka perhatikanlah kalian wahai manusia apa yang kalian makan. Kelihatannya ayat ini sederhana Pak. Nek arep mangan digatek nang panganan ini. Padahal kalau kita telusur betul bagi kami seorang tenaga kesehatan, ini ilmu kedokteran. Agar kita kalau mau makan perhatikan makanan kita. Nah, kaitannya dengan beberapa surat di dalam Al-Qur'an. Misalkan contoh Bapak Ibu sekalian, ini surat Al-An'am ayat 145. Ini ayat tentang makanan yang diharamkan. Kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu ila ayyakuna. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku. Ini Nabi menyampaikan di dalam ayatnya itu sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang hendak memakannya kecuali illa ayyakuna maitatan. Ini adalah bangkai, audama masfuhan atau darah yang mengalir, aulah mal khinzir atau daging babi. Fa innahu rijsun, karena itu kotor. Nah, rijsun ini, kata rijsun ini bagi seorang dokter ini membuat pertanyaan besar. Kotornya bangkai, kotornya darah, kotornya babi itu apa? Sampai Allah mengharamkannya dengan alasan ini rijsun, kotor. Kalau bapak ibu sakit ke rumah sakit, yang dicek apanya Pak? Darah. Karena ternyata hampir semua penyakit itu mengalir, menginfeksi kita itu melalui jalur darah. Sehingga untuk tahu ini sakitnya apa, dicek darahnya. Karena darah itu mengandung oksigen yang berlimpah, kaya akan oksigen, sehingga sangat dicintai oleh bakteri. Penelitian terbaru Pak, bakteri parasit itu sangat cinta dengan oksigen dan gula. Penelitian terkait COVID kemarin bahwa banyak di antara pasien COVID yang akhirnya bertambah parah dan meninggal dunia karena saat itu dia gulanya tinggi. Jadi bagi orang yang terkena COVID tapi dia punya gula yang tinggi, maka kemungkinan selamatnya itu lebih tipis. Nah, ini juga jadi ilmu baru di kedokteran, karena kalau bakteri dan parasit itu senang dengan gula, maka saat sakit makan yang banyak, bukan bahaya juga Pak kalau gulanya kakek. Tetap makan yang banyak, tapi kadar gulanya disesuaikan. Nah, repotnya kita Pak, contoh kurma 3 biji itu kalorinya 100 lebih. Kurma 3 biji itu kalorinya hampir sama dengan sepiring nasi. Repotnya bagi orang Jawa kurma itu cemilan.
Bagi orang Arab kurma itu makanan pokok. Makanya zakat pakai kurma, zakat pakai gandum. Nabi kan nggak pernah zakat pakai beras. Zakat fitri kan Nabi nggak pernah pakai beras. Tapi insya Allah buatan bid'ah, Pak. Karena ada persamaannya makanan pokok di tempat kita. Repotnya di Arab itu kurma itu makanan pokok, sehingga hadisnya itu Nabi cukup makan dengan kurma sebelum sholat. Nah, kita wis mangan kurma itu bimbing, tambah kemudian minuman manis, tasi anak teh manis, tasi ditambah sega sepiring. Kurma telu, kurma terus jadi kemudian 5 lah. Kurmanya 5, tambah es cendol, tambah teh manis, tambah gula, jangan bihun. Itu juga sama aja karbohidrat. Yang wajar kalau orang Indonesia rata-rata usia 40-50 mesti ada yang sudah kena gula. Karena Indonesia itu menjadi negeri yang sangat diberkahi oleh Allah. Napa mawon tukul, Pak. Nah, tugas kita mengontrol pola-pola itu. Nah, ini penting, Pak. Sama aja. Jadi nanti kita nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas contoh saja, Pak. Makanan itu kan ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makan harus yang halal dan baik. Sesuatu bisa menjadi haram karena 2 hal, Pak. Satu, karena diharamkan. Ini siapa nih? Diharamkan oleh Allah. Yang kedua, bisa jadi dia makanannya halal, Pak, tapi jadi halal anu nyolong. Aku makan wedhus halal kok, iya, tapi ada wedhusnya tanggane, jadi haram. Termasuk halalan thayyiban. Thayyib itu memenuhi kriteria thayyib kalau dia berdampak baik untuk tubuh kita. Makanan yang thayyib bisa tidak thayyib jadinya, Pak, kalau dia berlebihan. Nasi thayyib, Pak, karena sebenarnya kita ini kakeknya jadi rapi. Atau makanan itu thayyib bisa menjadi tidak thayyib kalau cara mengolahnya. Contoh tadi, Pak, kolesterol 200 itu di ilmu terbaru bagus. Makan yang saya sambil bukan apa-apa, Pak. Daging kambing, daging sapi itu sehat, Pak. Yang menjadi tidak sehat nek digawe sate nganggo kecap kakean. Karena kecap kalau kecampur panas dia terjadi oksidasi menjadi racun sebetulnya. Sehingga orang kalau nyate terlalu sering pakai bumbu kecap itu bisa jadi tidak baik. Maka bisa kalau kepengen nyate mungkin bisa dicari bumbu yang lain dan sebagainya. Tapi pada sate paling enak bumbunya kecap. Itu repotnya. Nah, karena sudah maghrib dan kita buka puasa, monggo dilanjutkan, Pak, sekaligus saya tutup. Mungkin nanti kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Oh, ada sesi pertanyaan dulu, boleh. 1-2 boleh nih. Nanti kita lanjutkan. Monggo sambil dibatalkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan masalah kolesterol yang tinggi itu bagaimana kalau Terima kasih. Asam urat itu di dalam tubuh manusia sudah ada, Pak. Asam urat juga berdampak baik untuk tubuh manusia kalau porsinya tepat. Nah, asam urat bisa menjadi tidak baik karena dia bisa diproses terlalu berat di ginjal, Pak. Makanya rata-rata orang yang kena asam urat ginjalnya juga harus dicek. Kenapa? Karena asam urat itu bentuknya seperti jarum, Pak. Kalau di mikroskopik asam urat bentuknya seperti jarum yang kalau terlalu banyak mengalir ke tubuh manusia di persendian itu menyebabkan terjadinya peradangan. Makanya ada artritis gout atau rematik. Nah, asam urat berasal dari purin, rindo, sepohon-pohonnya, emping. Nah, kemudian sebetulnya kayak bayam, tempe, tahu itu ada asam uratnya tapi sedikit. Sehingga yang terpenting adalah makan boleh, tapi diatur. Kalau sudah pakai nasi, ya mungkin minumnya air putih. Kalau sudah nasi, habis makan nasi jangan makan roti. Nah, permasalahannya kita kadang-kadang ya nasi, ya roti, ya mie. Bang, saya dulu waktu masih belum tahu, Pak, makan mie rebus, setelah mie-nya habis, kuahnya masih ada, saya kasih nasi, Pak. Padahal itu sama aja makan nasi 2 piring, menjadi tidak sehat. Tapi kalau untuk anak-anak masih bagus, Pak. Karena apa? Anak-anak gak usah disuruh olahraga, dia udah lari sendiri, Pak. Dia lari ke sana kemari, jadi pembakaran kolesterol. Jadi tubuh kita kadang gak sehat karena usia kita udah jarang olahraga, Pak. Jarang aktivitas
aktivitas yang berat. Jadi asam urat itu dikontrolnya itu salah satunya memang juga dengan berpuasa. Nah, sehingga mengurangi makanan yang konsumsi asam urat. Kayak tempe itu bagus Pak, tapi jangan setiap hari 3 kali dan setiap hari itu yang tidak bagus. Diselang-seling dengan yang lain. Mungkin menikah ya. Terima kasih. Ada Pak itu normalnya tadi disebutkan dengan itu. Iya. Kalau seperti normalnya kalau dulu kan maksimal 200. Iya. Sekarang minimal 200. Ya, kisaran 200 sampai 250 itu masih ditoleransi Pak. Kalau sekarang, kalau sudah 300, 400 itu sudah agak berbahaya. Tapi masih 200, 250, 300 sebetulnya bagus selama kita aktivitas fisiknya masih bagus. Kalau untuk asam urat, Kalau asam urat, sementara belum ada penelitian terbaru masih paling aman di bawah 5. Begitu nih. Terima kasih. Ini sekaligus saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.